Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyidan fil laili wan nahar. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah fartahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya yang sama-sama kami hormati Raisul Majlis, Ketua Pengajian ngaji asal jangan ngalong. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Shahibul bait yang saya hormati Bapak Haji Rahmat Wijaya beserta keluarga, mudah-mudahan rumah yang dipakai untuk thalabul ilmi ini menjadi keberkahan buat kita semua dan juga khususnya buat keluarga, dan bisa menjadi wasilah Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan segala hajatnya, niatnya senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi katanya niat beliau ingin ke tanah suci ya Pak Haji, asa ayyakuna safaruhu safaran mubarak. Mudah-mudahan perjalanannya berkahi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita yang hadir pada kesempatan malam yang mulia ini, meskipun suasananya hujan, dingin, menenggak bola udah habis lagi. lagi. Mudah-mudahan segala bentuk niat kita dari rumah, langkah kaki kita menjadi sebab Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan juga Allah tambah segala amal ibadah kita, dan Allah terima segala bentuk pengabdian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Sayyidul Mawjud baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak terasa kita sudah di penghujung, sudah Jumadil akhir kalau sekarang. Kalau Masehi miladinya kita sudah di penghujung tahun 2022. Ya, meskipun dalam hitungan hijrinya atau komariahnya kita baru awal ya, cuma di tanggal 1 ya, tanggal 1 Jumadil. Mudah-mudahan sampai usia umur kita sampai bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Terasa tuh udah roja bulan Sya'ban masuk bulan suci Ramadan. Ramai lagi dah tuh masjid. Emang ramainya Ramadan doang. Mudah-mudahan mah ada ngaji begini jadi ramai nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan Pak. Dengan seperti ini kita duduk di tempat di majelis taklim ilmu ini, kita cuma berharap satu, mudah-mudahan segala bentuk pengabdian kita, apa yang kita kerjakan ini menjadi ukuran Allah berikan keberkahan dalam setiap usia kita, umur kita, keluarga kita, dan segala aspek yang kita lakukan di alam dunia ini. Karena apapun yang terputus dari berkah dan rahmat Allah tidak akan pernah ada rasa muktafian ala Allah. Muktafian itu artinya merasa cukup dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Modalnya utamanya satu, ilmu. Bukan cuma ilmu, tapi iman juga. Iman tanpa ilmu juga mudah goyah, ilmu tanpa iman juga liberal, susah. Maka dua-duanya harus diiringi
tidak hanya kewajiban ibadah sholat, ibadah puasa, zakat dan seterusnya, maka ada hal penting yang menjadi modal kita ketika kita beribadah kepada Allah adalah persoalan al-ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, karena yang jadi ukuran khauf kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu bil iman. Ilmu yang disertakan dengan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi ayatnya saya sebutkan di awal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, upayakan ibadah kepada Allah disertakan dengan keyakinan. Nah, keyakinan ini akan sampai jika iman itu disertakan dengan ilmu. Karena bagi orang yang imannya tidak disertakan ilmu, itu mudah taraddud, goyah. Mana namanya manusia, imannya kadang yazid, kadang yangkus, entar dia naik, entar dia turun. Begitulah level iman manusia. Nah, untuk ngecasnya sama seperti HP, handphone, barang-barang elektronik yang lain, ya kita duduk di riyadul jannah ini. Sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau ada taman-taman surga di alam dunia ini, maka mampir. Gitu, duduk di dalamnya, ikuti halaqah zikir, ikuti hal-hal yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping gemerlap dunia yang luar biasa, dunia ini jangan sampai menyeret kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Paling tidak dunia ini jadi wasilah kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bumi yang kita pijak, setiap bumi yang kita jadikan majelis tempat duduk kita, setiap bumi yang kita letakkan jabhah kaki kita untuk sujud kepada Allah, itu bersaksi di hadapan Allah untuk manusia, untuk seorang hamba, bahwa si fulan min ahlil ibadah. Itulah ini orang jadi ahli ibadah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau di fikih Pak, itu kalau sholat fardunya di tempat ini, dianjurkan sholat sunnahnya geser, supaya makin banyak bumi Allah ini dipakai buat ibadah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada banyak dipakai buat maksiat. Nangis bumi ini kalau dipakai buat tempat-tempat begini kan enak, apalagi ada sate padangnya. Allah. Oh, bikin makan dulu. Iya, tapi ngapa jadi kayaknya segan banget habis kenyangnya. Gitu, masya Allah. Masa udah ada gitu masih kagak datang juga, kan heran ya Pak. Iya, di Masjid Kuba makanan ada apa ada pakai kagak datang juga. Kayaknya nyetok sendiri kali di rumah. Masya Allah. Artinya semua kebaikan sekarang mudah, tidak ada yang sulit. Orang dulu untuk menuntut ilmu jauh, jalan kaki, tapi sekarang mudah sekali. Apalagi dengan kecanggihan elektronik, media sosial dan semacamnya, sudah mudah menangkap akses ilmu dari jarak jauh. Itu artinya tidak ada lagi alasan untuk tidak ingin menuntut ilmu, karena ilmu bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah pernah sampaikan di majelis seperti ini, bahwa ilmu itu kalau diamalkan Pak, jadi sebab hidayah Allah. Jadi kalau ada orang dekat di masjid, dekat majelis taklim, tapi amalnya begitu-begitu saja, nggak ada yang meningkat, itu bukan persoalan dia mampu tidak mampu dari segi fisik, tapi persoalan hati yang lentur, hati yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu itulah nanti yang menuntun kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sebab Allah berikan hidayah sehingga kita mudah melihat mana baik buruk, mudah melangkahkan kaki ke tempat yang baik. Inilah nanti yang menjadi ukuran Allah sebagaimana difirmankan, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah, kita akan bahas tentang persoalan, sebetulnya konteksnya ini muhasabah. Ya, muhasabah itu artinya perhitungan. Tapi dalam bahasa Arab ada juga hasibah, itu artinya menyangka. Ya, jadi makanya ada ada juga yang artinya mencukupi. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah zat yang maha mencukupi. Tapi paling tidak yang paling familiar di telinga kita, di benak kita, bahwa arti daripada hisbah atau muhasabah itu artinya adalah introspeksi. Mulailah kita bercermin dengan diri kita sendiri. Bahkan dalam bab akhlak, dalam bab tasawuf, itu seringkali ditekankan jangan suka melihat keburukan orang lain, tapi sibuklah melihat keburukan diri sendiri. Jangan hanya bisa mampu berpakaian secara zahir yang indah, tapi mampulah berusaha mengindahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan libas pakaian itu Pak, itu kan persoalan
agama yang mengajarkan kita, mendidik kita untuk satrul aurat, menutup aurat. Tapi ternyata kata para ulama, auratmu secara zahir itu mudah, tapi bagaimana kita menutupi aurat kita secara batin itu yang sulit. Kita sibuk dengan kejelekan orang lain, kita sibuk dengan kekurangan orang lain, tapi wanasya qalbah, dia lupa dengan hatinya, dia lupa dengan fisiknya, bahwa banyak kekurangan sana sini. Inilah yang menjadi ukuran kita, sejauh mana usia makin bertambah, kesempatan makin banyak, kemudian juga ilmu disediakan di mana-mana. Padahal Allah sebutkan tuh dalam Al-Qur'an, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ilmu yang saya kasih buat manusia sebetulnya dikit. Segitu sedikitnya saja, begitu banyak ilmu yang ulama tidak bisa mampu mencapai seutuhnya. Ilmu itu luas, ilmu Allah. Cuma satu, usia manusia terbatas. Usia manusia itu mahdud. Bisa saja kita ada kesempatan untuk menggapainya, tapi ada lagi satu kesempatan kita nggak bisa menggapainya. Maka orang yang paling baik adalah sarfu jami'il awqat, menjadikan seluruh waktunya ala taqarrubi ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan satu wasiat dari seorang yang seluruh hidupnya amalnya cuma ibadah, zikir itu aja. Nggak ada obsesi duniawi. Kalau kita kan kadang-kadang idza fatahu minad dunya, ketika kehilangan sesuatu urusan dari dunia, yang ada apa? Fahazina, sedih. Itu berarti masih ada ta'alluq, kaitan dengan urusan duniawi. Padahal persoalannya adalah manusia bukan tidak bisa ibadah secara teknis. Kita udah paham itu, Pak. Yang sulit itu adalah bagaimana memfokuskan diri kita, memfokuskan niat kita supaya tidak jatuh pada syawaib. Syawaib itu hal-hal yang bisa melencengkan niat kita dari Allah. Itu yang susah. Jadi memerangi, kalau perang musuh di depan mata itu mudah kalau kata Rasulullah. Tapi kalau musuhnya dari diri sendiri, banyak orang yang gagal. Jangankan orang yang biasa, Pak, orang yang sudah punya martabat tinggi, bahkan berilmu sekalipun, itu bisa runtuh karena tidak bisa melawan dirinya sendiri. Inilah yang kata Rasulullah, jihad yang akbar adalah jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Maka ada sabda Nabi yang paling unik, ini disebutkan dalam beberapa kitab-kitab. Istafti qalbak. Kalau tadi Kiai, apa tadi kitabnya, Tanbihul Ghafili, ya, Samarqandi, Abu Les, Samarqandi, ya, Al-Hanafi. Itu kitab angker kalau saya dulu di pesantren. Kitab angker. Kenapa angker? Karena baru ngaji itu aja kita udah salah mulu rasanya. Begini salah, bukono salah, ibadah belum benar, begini salah. Jadi sebetulnya bukan persoalan kita nggak mampu ibadah, nggak bisa takbir, nggak bisa sujud, bukan. Tapi persoalan membetulkan orientasi, niatnya. Banyak orang yang gugur karena salah niat itu. Banyak orang yang nggak sampai karena memang niatnya salah. Banyak orang yang nggak sampai, nggak pernah merasakan nikmatnya ibadah, bukan persoalan nggak tahu tata caranya, tapi merasakan itunya yang nggak pernah. Kenapa? Ada syawaib tadi yang saya sebutkan. Syawaib itu faktor-faktor eksternal di luar diri manusia yang membuat manusia itu melenceng dari Allah Subhanahu. Jadi nggak fokus. Maka kalau orang dulu ngucap takbir, itu sekali ngucap bisa pingsan. Kalau kita kan girang, bukan pingsan. Allahu Akbar, dia renungi bagaimana kalimat akbar. Akbar itu artinya maha gitu ya, lebih besar, isim tafdil artinya. Kalau di dunia ini ada yang besar, maka ada yang lebih besar daripada yang besar itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu kita sebut namanya setiap kita melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya adalah bagaimana setiap kehidupan ini ada nilai berkahnya. Keberkahan itu diukur dari kualitas keilmuan dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sudah sampai pada penghujung. Saya juga minta besok saya ini malam tahun baru diundang di Karawaci, kira saya diundang buat putasan kali ini. Terus diundang buat muhasabah katanya malam tahun baru. Apa daripada bakar-bakar doang lagi saya. Ada acara santunan anak yatim dan segala macam. Ya apa-apa, jadi muhasabahnya dua. Tidak hanya bulan Komariah tapi juga bulan Syamsiah gitu. Tidak hanya Miladiyah tapi juga tidak hanya bulan Hijriyah, tahun-tahun Hijriyah, tapi juga bulan Miladiyah. Sama Pak. Daripada kita hura-hura dan segala macam, mendingan tafakur. Kita kan lupa ibadah itu sifatnya teknikal aja. Padahal ada ibadah yang sebetulnya sangat murah. Apa? At-tafakur fi nafs. Berpikir tentang diri kita. Evaluatif. Ibadah kita sudah meningkat tuh.
Zikir kita sudah sampai mana? Ngaji kita sudah paham sampai mana? Itu kan harus jadi ukuran. Kemudian juga kesempatan waktu yang banyak Allah berikan kepada kita, sudah maksimal belum kita tasarrufkan untuk ibadah? Itu yang sulit. Ini bukan pekerjaan hanya buat orang-orang yang ngaji, sama yang ngomong juga. Yang ngomong sama wajib. Ini tugas kita semua sama. Ya, sehingga kita nanti bisa usul sampai kepada Allah, karena presentasinya adalah di hadapan Allah bukan ukuran orang yang nasabnya tinggi atau materialnya tinggi, bukan. Tapi yang bagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi berbekallah engkau nanti ketika menghadap Allah dengan bekal takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuh ibadah haji umrah itu simbol, tak namanya simbol keterhinaan kita kepada Allah. Kalau kita ambil mikot, itu kita sudah niat ihram. Segala bentuk aspek himmah duniawi itu harus copot, nggak boleh ada. Apalagi simbolnya cuma pakai kain begitu saja, kayak orang mau masuk ke dalam kubur itu. Segala macam yang hal-hal dibolehkan sebelum kita niat ihram itu diharamkan Pak kalau sudah niat. Termasuk hal-hal sepele gitu. Padahal itu dibolehkan, hal-hal mubah saja. Kenapa? Karena memang begitu ketika menghadap Allah. Kita kan kadang-kadang ketika Allahu Akbar sendal hilang enggak. Allahu Akbar baru beli lagi. Jadi macam-macam lah kepikiran kita itu. Lagi sujud baca subhana rabbiyal a'la, bukan itu yang dibaca. Terbesit langsung saja, kagak balik bayar utang itu orang itu. Udah begitu. Jadi apa saja urusan dunia masuk itu. Harusnya ketika Allahu Akbar hilangkan semua itu. Syawaib apa saja yang membuat kita melenceng dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun li nafsik wa idzon muzakkir. Itu nasihatnya. Jadilah kamu bagi dirimu sendiri sebagai wa'iz. Wa'iz itu kalau bahasa orang sekarang mubalik, orator, pemberi nasihat. Jadi jangan cuma kita mudah memberikan nasihat buat orang lain. Saya seringkali sebutkan, kita boleh kasih fatwa atau kasih petua bagi orang yang ahli, tapi harus keras dengan diri sendiri. Ini yang beda. Buat orang lain dikasih keras, buat dirinya gampang. Kembali itu. Harusnya buat orang lain kasih rahmat, buat dirinya harus lebih galak. Saya zikir harus 2 jam, begitu. Ini buat orang lain, kamu harusnya 2 jam ya, karena dosanya banyak kan. Bisa mengukur dosa aja, kayak malaikat aja. Kamu harusnya begini-begini ya, dianya zikir cuma 10 menit, pantatnya gatel kan gimana. Harusnya kan lebih galak dengan diri sendiri. Istafti qalbak, tanya dirimu, sejauh mana kualitas personal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah bagi dirimu penasehat. Kalau kita sedang kasal, sedang malas, maka nasihati dirimu, balik lagi rujuk kepada Allah. Jika kita sedang asik dengan urusan duniawi, maka harus nasihati dirimu sendiri untuk rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pengajian berapa ya saya pernah sampaikan bahwa dalam hati manusia kan ada berlapis-lapis tuh, kayak kue lapis itu. Yang paling dalam itu namanya sir. Ini yang kata Imam Ghazali, coba pakaikan sirmu. Sir itu hati yang paling dalam itu. Pakaikan sirmu itu untuk senantiasa connect kepada Allah ketika ibadah. Ini yang susah. Biasanya kita baru tahap paling atas aja itu, bukan paling bawah. Kalau paling atas mudah, itu orang siapa aja bisa. Jadi pakaikan sirmu itu ketika takarrub kepada Allah, maka urusan duniawi ketutup semua. Bapak pernah dengar hadis ketika Nabi itu sujud, kemudian ada yang berusaha injek leher Nabi, tapi Nabi gak kerasa. Kalau kita itu udah berantem di masjid itu. Kalau kita itu udah bengek-bengekan kali. Tapi kenapa Rasulullah tidak? Karena bagi Rasulullah kalau sudah Allahu Akbar hilang semua, udah urusan dunia. Hilang semua koneksi kepada makhluk. Nah ini yang kemudian jadi ideal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Maha Pencemburu Pak, bukan cuma istri doang. Kita kalau pulang malam kan pasti pertanyaan bererot itu. Malam mana aja itu aja. Katanya ngaji di rumah Pak Haji Rahmat. Kok ngaji kayaknya mampir lagi ke tempat lain kan? Banyak pertanyaan. Tapi kalau urusan ke Allah harusnya nggak seperti itu. Ya, kalau urusan dunia aja masih kita siasatkan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa kun li nafsik wa'izon muzakkir. Jadilah pertama wa'iz, penasehat bagi dirimu sendiri. Yang kedua, muzakkiron, pengingat. Jika sedang lupa, ingatkan. Lupa, ingatkan. Kalau bukan diri kita siapa? Mohon maaf Pak, biar kata ustadznya sampai 10, tapi kalau hati kita tidak pernah berusaha mengingatkan diri sendiri, gak akan pernah sampai kepada tahap sadar. Jadi butuh diri sendiri untuk bisa mengingatkan itu. Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi, tokoh besar dari mazhab Hambali, itu menyebutkan, jika seorang wa'iz, penasehat, orator, mubalik, memberikan nasihat, tapi orang yang diberikan nasihat tidak punya koneksi, mau nasihatnya sampai banyak sekalipun gak akan terasa. Jadi banyak orang yang yajlis di majlis, dia duduk di dalam majlis, wa huwa yakhruj minhu, dia keluar dari tempat itu tetap saja dalam kondisi yang semula sebelum dia masuk majlis. Artinya apa? La asara fihi, enggak pernah ada asar, ada dampak. Di mana dia tinggal, di mana dia tetap. Apalagi berteman dengan orang-orang yang saleh. Itu harusnya kan berasar, berpengaruh. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang tuh agamanya bagaimana temannya. Bagaimana, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia duduk, dengan siapa dia bersahabat. Itu jadi ukuran kita beragama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bertemannya dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang salah pemahaman agamanya, akhirnya musuhin orang lain. Dia soleh betul ibadahnya, tapi kotor mulutnya. Dia soleh ibadahnya, tapi kotor hatinya. Ini yang kata Rasulullah SAW, hiya atau huwa min ahlin nar. Ini calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Wad'uha ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak dirimu untuk menuju jalan Allah yang hikmah, jalan Allah yang penuh dengan kebijaksanaan, jalan Allah yang penuh dengan hal-hal yang kebaikan. Jadi kalau ada ruang di mana Allah bukakan hati kita untuk melihat kebaikan, langsung respon. Karena nggak akan ada waktu lagi yang terulang. Itu disindir oleh Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu artinya Allah memerintahkan kepada kita dialog dengan dirimu sendiri. Bicara dengan dirimu sendiri. Saya sudah sampai tahap kemana? Sudah apa yang saya lakukan? Hari yang lalu dengan sekarang sama atau tidak? Jika kemarin saya paham satu ini, besoknya akan nambah atau tidak? Jangan-jangan ilmu cuma jadi koleksi, bukan diniatkan untuk mengamalkan. Ini yang nanti kata Rasulullah dalam hadis, orang yang alim tapi la ya'mal bi ilmihi, ilmunya ngelilit dia di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih ngeri lagi tadi, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ibadillah. Orang berilmu tidak ngamalin ilmunya, disiksa lebih dulu dari penyembah berhala. Nah sekarang kan kita udah duduk di majelis ilmu nih, maka yang dituntut di majelis ilmu adalah pengamalan ilmu. Karena nuntut ilmu bukan dongeng, tapi itu nutrisi, giza, asupan kolbu kita, hati kita, supaya iman kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa arifha malaha fitratan. Ajarkan tahlukan nafsumu, dirimu, untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, karakter nafsu itu nggak demen ibadah. Dia demennya dunia. Dia nafsu itu memang wataknya dunia. Dia nggak suka akhirat. Padahal berkali-kali disebutkan Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ada lagi wal akhiratu khairu wa ab. Tidak ada yang konsisten kecuali hanya urusan akhirat. Tidak ada yang kekal kecuali urusan akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nafsu pengennya yang instan dan harus terwujud. Saya rasa semua juga merasakanlah begitu. Cuman bagaimana kita mengendalikan ibarat pelana kuda. Kita naik kuda, Pak. Kalau tidak kita yang kendalikan, kita yang dikendalikan malah jatuh. Begitulah syahwat manusia. Maka kata Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad, wa'arifha, kenalkan dirimu sendiri untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minas sawab wan na'im al-mukim, bahwa orang yang beribadah tidak mungkin dianggurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kira-kira kita ibadah selama ini, Pak, dari akhir balik, yakin gak itu akan diganjar Allah Subhanahu wa ta'ala? Yakin gak, Pak?
Ini kita ibadah segini, itu yakin nggak ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala? Yakin kan? Nah itu yang Allah bilang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah saja, ngapain ngurusin pahala? Kalau ibadah ngarepin pahala boleh atau enggak? Boleh. Buat anak-anak. Ya kalau buat udah usia senja, hilangkan itu semua. Karena itu sudah kepastian, nggak mungkin Allah ingkar janji. Di Quran kan udah berkali-kali begitu, alladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul jannah. Itu macam-macam lah. Orang yang ibadah kepada Allah dapat surga Firdaus, orang yang bersedekah dapat ini segala macam. Itu pasti dikasih Allah, tidak mungkin tidak. Persoalannya adalah kenapa huwa ya'budullah, dia ibadah kepada Allah, wa yas'al anil wa'id, tapi dia masih mempertanyakan tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang maksudnya ibadah tidak pakai keyakinan tapi pakai ragu-ragu. Maka sampai kapanpun gak akan pernah merasakan kenikmatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak? Wa huwa ya'budu rabbah wa yataraddadu an taksimillah. Dia ibadah kepada Allah tapi urusan pembagian takdir qada dan qadar urusan lain katanya. Saya ibadah Ustaz, saya sholat Ustaz, tapi urusan begini kenapa saya dikasih susah? Itu artinya masih ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah min dzalik. Wal izzi war rif'ah, yang kita cari di alam dunia ini bukan penghormatan dunia. Mohon maaf Pak, manusia sekarang bisa memuji, besok mencaci kita. Itu manusia. Tapi kalau Allah sudah memuji hambanya, sampai akhirat akan dipuji Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bisa jadi teman, besok lawan, beda. Itu karakter dunia. Tapi kalau sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya, di dunia sampai akhirat akan terus dipuji Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang kita bisa banyak materi, besok bisa kebalikannya berbeda. Yang sekarang kita jadi orang yang baik, belum tentu hari esok kita ditakdirkan jadi orang yang baik. Artinya apa? 50-50 dunia ini. Namanya juga dunia, artinya rendah, di bawah. Kapan saja manusia bisa terjerumus, kapan saja manusia bisa naik diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita, membuat kita menjadi orang-orang yang selektif dalam urusan dunia ini, sehingga dunia hanya dijadikan wadah, bukan goyah. Tujuan bukan, tapi wadah doang. Wasilatun lil wusul ilallah, wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal izzi war rif'ah, maka kata Imam Ibnu Athaillah yang nulis kitab Hikam itu, kalau tadi sering dengar kitab Hikam, apa kata beliau? Wala tahsulu lakar rif'ah illa biwasitatihi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini Pak, diciptakan Allah tidak dibiarkan sendiri. Ada yang memimpin kita, siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping Allah ciptakan kita sebagai manusia, ditakdirkan menjadi manusia, ada qaidnya, ada imam, ada pemimpinnya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Athaillah, yang engkau cari sebetulnya kemuliaan dari Allah, bukan dari dunia ini. Kalau kemuliaan dari dunia yang tadi saya sebutkan, sekarang bisa mulia, besok bisa hina. Sekarang yang hina, besok bisa mulia. Itu duniawi. Tapi kalau kemuliaan dari Allah, di dunia sampai akhirat akan diraih karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau pengen dapat rif'ah kamaliyah, katanya rif'ah kamaliyah itu ar-rif'atu al-mauhubah minallah. Kemuliaan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu syaratnya Pak, ikuti, taati, patuhi, hormati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada jalan lain. Itu pemimpin kita. Itu yang nanti membela kita mati-matian meskipun kita ahli maksiat. Bapak tahu keluarga Nabi yang kita paham, keluarga Nabi siapa Pak? Keluarga Nabi itu siapa? Banu Hashim dan Banu Muthalib. Kan gitu. Manhum alun Nabi. Siapa itu keluarga Nabi? Dua, kata Imam Syafi'i. Banu Hashim dan Banu Muthalib. Tapi ternyata kata Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Keluarga Nabi tidak hanya Banu Hashim, Banu Muthalib, itu darah. Tapi Nabi pernah menyebutkan dan pernah mengatakan bahwa semua kaum mukminin adalah keluarga saya. Saking cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Keluarga Nabi adalah kullu mukminin walau kana asya. Setiap orang yang beriman,
Sayang itu termasuk daripada keluarganya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mas, yang lebih kita sedih lagi, Pak. Apa kata beliau? Walau karena asian, kita maksiat saja, tapi masih ada iman ke Nabi, masih diakui sebagai keluarga Rasulullah SAW. Siapa yang bela kita di akhirat? Amal kita. Aduh, orang ngajinya aja datang belakangan, masuk surga lagi. Orang ibadahnya masih kortingannya banyak. Siapa yang akan membela kita di hadapan Allah? Amal kita yang banyak-banyak itu, puasa-puasa kita yang banyak itu, enggak ada jaminan, enggak ada jaminan. Lebih besar nikmat mata yang diberikan Allah, lebih besar nikmat pendengaran dari Allah, lebih besar nikmat perut kita dari Allah, lebih besar nikmat tangan yang diberikan Allah. Jika dibandingkan ibadah kita dari akhir balik sampai sekarang, enggak akan pernah menyaingi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada hadis yang menyebutkan bahwa kita masuk surga bukan karena amal sebetulnya. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sekarang, apa yang memancing rahmat Allah? Kan begitu. Kalau kita masuk surga karena rahmat Allah, apa yang memancing rahmat Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ibadahlah kepada Allah dengan mukhlis, dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma 'alaiha fi tarkiha wa fi irtikabil ma'asi. Ajaklah nafsumu, syahwatmu untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kita didik anak, nafsu juga sama kudu dididik. Diri kita ini kudu dididik. Dididik mengerjakan kebaikan, dididik menjauhi daripada maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna nafsa li jahliha la takadu taf'al syai'an. Sebetulnya nafsu itu pengen melakukan sesuatu, nggak bisa tanpa instrumen fisik. Nggak bisa, Pak. Ini nafsu sendiri nih, dia nggak bisa pengen melakukan sesuatu, dia butuh teman. Temannya mana? Ya raga ini. Sama seperti hati juga. Hati itu hanya bisa mendorong, tapi untuk bisa melakukan kebaikan butuh fisik ini. Makanya Allah berikan dua bentuk dalam fisik ini. Satu bentuk spiritual, dua bentuk fisik. Nah, maka kata Sayyid Abdullah, fa inna nafsa li jahliha. Dengan kebodohan nafsu itu, nafsu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi kitanya yang menekan, bukan kita ditekan oleh diri kita atau kita ditekan oleh syahwat kita. Inilah sehingga yang bisa menjatuhkan kita terhijab, terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Al-khauf awsa'u minal ar-raja awsa'u minal khauf. Orang yang diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Tapi ternyata rasa takut itu masih kalah dengan harapan. Kita pasti punya harapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi setiap doa tuh, ya Allah, supaya saya begini, ya Allah, supaya saya begini, nih anak baru masuk nih pengen sekolah, ya Allah biar anak saya jadi anak yang soleh, biarin ke babanya begini mah, ngajinya jarang-jarang, tapi ntar anak saya mah biar ngajinya tiap hari, biar dia bisa doain orang tuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang yang kita cari apa? Nah, kalau bukan anak soleh yang kita tinggalkan, kita wariskan. Allah. Itu yang kita wariskan. Anak yang tiap sholat nggak pernah lupa doakan orang tuanya. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang yang merugi meninggalkan dunia adalah orang yang tidak pernah mentarbiyah, mendidik anaknya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi, muflis di akhirat. Kenapa? Jangankan dia masih di dunia, di akhirat nanti dia akan pernah kenal siapa orang tuanya. Ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Masya Allah, tidak ada harta yang paling luar biasa kecuali apa yang kita tinggalkan di alam dunia ini, selain sedekah, amal soleh, anak yang soleh nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auli syai'in takhafuhu siyama wa hiya majbulatun anil qasar. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan segala bentuk kebaikan ini bisa menekan ajakan syahwat kita untuk mengajak kepada urusan dunia. Jadi berharaplah sebanyak mungkin kepada Allah. Saya kayaknya ngarep murah sama Allah, tapi amat saya yang disuruh itu berharapnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Ada tips dari Rasulullah. Jika kamu gundah, jika kamu sedang sedih, jika kamu sedang penat dengan urusan dunia ini,
sebut nama Allah dalam zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini biasanya idealnya manusia kalau sudah dirancang sedemikian rupa kagak jadi. Pasti itu nafsu ngajak kita untuk ingkar kepada Allah. Perasaan saya udah hati-hati kok masih begini, begitu tuh. Ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia tahu konsepnya. Tidak ada yang mampu kuasa di alam dunia ini punya kekuatan kecuali satu yang selama ini kita ibadahi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ditarik syahwat untuk ingkar kepada Allah karena tidak pandai bicara dengan diri sendiri. Jadi ibadah itu harus dua, Pak. Satu dalam keadaan ramai dalam konteks berjamaah, yang kedua dalam keadaan sendiri infirad di rumah. Ibadah sunnahnya dan segala macam itu banyakin di rumah. Tapi ibadah salat berjamaahnya fardunya banyakin di masjid. Di rumah supaya kita merasakan ya Allah bagaimana cara koneksi ingat kepada Allah dengan secara langsung intens. Kita berdua berhadapan. Kalau dalam salat berjamaah itu bagaimana kita merasakan tidak hanya ibadah, tapi ibadah berefek kepada kesalehan sosial. Makanya ibu sholat berjamaah itu menyatukan yang kenal nggak kenal itu. Bahkan selesai sholat ketika kita di masjid itu, Pak, baru ngelihat orang yang baru datang ke masjid nih, padahal kita pengurus masjid nih, kayaknya baru pertama kali nih berjamaah. Dan selesai sholat ditanya, Bapak tinggal di sini di mana? Nah itu. Jadi kenapa ada ibadah berjamaah bareng-bareng itu menyatukan dua dimensi ibadah, satu vertikal, dua horizontal, yaitu kesalehan sosial di hadapan manusia. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ditutup daripada nasihat ini adalah hindari al-mailu ilal mukhalafat. Jadi rumusnya begitu ya Pak ya. Kalau setan pasti ke zunub, bukan junub. Kalau junub mana ada besar namanya itu. Bukan itu, zunub pakai za. Kalau setan pasti nganterinnya ke zunub. Zunub itu dosa. Tapi kalau nafsu nganterinnya ke mukhalafat. Mukhalafat itu dalam bahasa Arab artinya menyalahkan. Nah, biasanya syahwat itu suka menyalahkan sesuatu yang memang sudah diajak Allah dari jalan kebaikan. Mukhalafat itu urusannya duniawi. Tapi kalau zunub urusannya ukhrawi. Bapak dibisikin jadi malas sholat, itu setan. Tapi kalau mukhalafat ini urusan dunia, karir dan segala macam, jadi korupsi. Nah, korupsi itu bukan setan, itu bukan. Kata setan, gua nggak paham korupsi itu. Bagaimana caranya, pinteran ente daripada aneh, kata setan itu. Itu bukan urusan setan, itu syahwat. Nafsu. Kenapa? Karena belum selesai tugasnya dengan urusan dunia ini, masih berteman sejawat dengan urusan dunia. Kan udah bertemannya begitu, akhirnya apa? Nggak pandang bulu mau saya siapa, tetap diambil. Mau halal haram tetap diambil. Masya Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jagalah hati dan fisik kita dari persoalan yang bisa membuat kita melenceng dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan wasiat yang terakhir, Allah taqta'a sa'atan min sa'atik wala nafsan min anfasik illa fima ya'udu 'alaika naf'uh. Jangan pernah kerjakan waktu di mana waktu itu kecuali membuat kita manfaat di hadapan Allah. Ini ada waktu, Pak. Kayaknya kalau lagi kemarin itu waktu kita luang banyak itu ya. Cuman buat nonton bola semua itu. Sampai ada yang bilang, ayo tanda tangan juga Piala Dunia diulang lagi. Enak aja bandanya, gampang kali. Di Qatar aja keteteran, negara kecil begitu jadi tuan rumah ya Pak ya. Masya Allah juga dapat untuk diulang, katanya gak seru. Kenapa? Karena menangnya penalti. Bukannya menang normal kayak waktu Prancis lawan. Oh saya hobi aja. Hobi ya. Dan apa namanya kayak Prancis lawan apa? Kroasia. Iya, Jerman yang di Brasil menang. Tahu banget ya saya. Masya Allah. Jadi waktu kita di sarfu jami'il awqat lil ibadah itu fungsinya. Kalau ada waktu luang, upayakan waktu itu dipakai untuk sesuatu yang manfaat, bukan sesuatu yang mubazir. Berpakaian boleh. Kita ngobrol bukan yang nggak boleh. Ngopi sampai segalon penuh boleh. Boleh. Tapi dibagi-bagi, jangan dewek. Mabok, unta, celeng, yang gitu. Apa juga boleh sebetulnya, mah banyak kan bolehnya malah. Tapi satu kata Allah, jangan berlebihan. Karena yang berlebihan itu mengantarkanmu kepada jurang maksiat.
makan berlebihan malas ibadah. Saya pernah bahas masalah efek banyak makan Pak di masjid. Saya omongin begitu, kesindir semua. Ini buat. Karena kata Imam Ghazali, orang yang makannya banyak itu otaknya kecil. Bebel untuk ilmunya bebel itu satu. Yang kedua, orang banyak makan, terawihnya 2 rakaat udah nyender di tembok. Entah ada lihat Ramadan Masjid Kuba, tandain orangnya. Ini baru 2 rakaat doang nih. Aduh, ter-DKM memang apa Pak Haji? Apa jadi makan tadi buka puasa sampai meja-mejanya saya makan. Jadi penuh imtilaul butun yurisul jahil. Orang kalau penuh perutnya mewariskan kebodohan. Akhirnya apa? Belajar malas, ibadah malas, dan segala macam malas. Itulah yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpakaian berlebihan juga sama, salah. Mengundang, jadi takabur, sombong. Bapak pernah dengar orang yang hadis yang bilang manjaro saubahu kuyalah? Orang kalau pakaiannya melebihi mata kaki sampai ngengser-ngengser, kemudian jalannya itu membusungkan dada, itu yang kata Rasulullah calon penghuni neraka. Kenapa? Karena membusung, karena berlebihan dalam libas. Itu satu. Yang kedua, berpakaian dijadikan sarana untuk sombong di muka bumi ini. Itulah yang membuat setan itu terkutuk dari Allah, adalah karena takabur, bukan karena main gaple. Karena setan iblis nggak paham main gaple gimana. Jadi yang membuat manusia masuk, yang membuat setan masuk neraka adalah al-kibr, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin pernah nonton itu Pak, film yang baru itu Pak, Ustadz Kodrat. Ya. Kamu tahu nggak? Enggak. Itu bagus banget itu wajib. Jadi itu Ustadz, dia lulusan pesantren. Ini mah ceritanya biar nggak penasaran, ya. Ustadz lulusan pesantren. Anaknya semua keluarganya itu seperti dirasukin setan gitu. Karena setan itu gede dengan ustadz ini gitu. Jadi istrinya kesurupan, ininya kesurupan. Nah, kita kan percaya persoalan itu Pak ya. Yang gaib-gaib tetap percaya yang begitu. Nah, akhirnya apa? Anaknya dibunuh oleh iblis. Anaknya terbunuh, istrinya dibunuh oleh iblis itu. Ya, untuk mengecoh imannya nih, iman ustadznya nih. Akhirnya dia apa? Gara-gara begitu, bener tuh mulus iblis itu merasuki istrinya dan anaknya sehingga meninggal. Yang kedua, ustadznya ini jadi ingkar kepada Allah. Saya benci sama Allah, begitu Pak. Padahal dulunya ustadz, saya benci dengan Allah, anak saya diambil, istri saya diambil. Padahal saya ustadz, jadi takabur Pak. Kata saya luar biasa, masya Allah, alhamdulillah, jangan sampai gue begini, ya Allah. Ini iman biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya suatu saat mati suri hidup, dia tobat kepada Allah, ya Allah, saya mohon ampun, karena dilencengkan imannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang ke kampung masih diterima. Ternyata di kampung semuanya sudah bertransaksi dengan iblis. Akhirnya apa? Satu, ibadah nggak pernah ada di kampung itu, yang Quran nggak pernah kedengeran di kampung itu, semuanya dikasih mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua banyak yang sakit. Nah, ustaz itulah yang membongkar itu. Ketika bertarung dengan iblisnya itu Pak, ini simbol doang iblisnya. Dibacain ayat Quran, iblisnya malah ngomong, hafalan saya daripada kamu. Ternyata iblis hafal Quran Pak, kita ini belum tentu. Kita paling hafalnya Al-Fatihah, Wal Asri, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ulang bawa berkah. Udah, gitu kan? Hafalnya itu Pak. Apalagi baca atin, watini, wazaituni, ujungnya Wal Asri. Baca kuliah ayyuhal kafirun, nggak habis-habis. Malah abudu mata budun lah, ditinggal pergi makmum. Karena nggak habis-habis bacanya. Itu ya kira kita begitu. Tapi ternyata ada makhluk Allah yang hafal Quran, tapi hatinya menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati-hati. Mudah-mudahan iman kita dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu-waktu yang diberikan Allah, mudah-mudahan kita bisa diberikan kemampuan untuk bisa bermanfaat, thalabul ilmi, segala hal yang baik, fi ma'adika au ma'asyika alladhi tastahinu bihi alal ma'ad. Itu bisa menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah, dan juga kita masuk ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam amal kita ini
kita evaluasi, kita muhasabah, nasihati diri sendiri, jangan pernah berhenti. Mudah-mudahan itu jadi wadah diturunkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pertanyaan dari jemaah baik yang di dalam maupun yang di luar? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi di awal menyinggung masalah tempat yang berbeda antara sholat wajib dengan sunnah, dengan alasan bahwa nanti pada saat perhitungan tempat sujud kita sholat itu menjadi bukti. Dengan pindah berarti makin banyak bukti yang kita dapatkan. Apakah ini salah satu alasan kenapa harus berbeda tempat? Adakah alasan lain Pak Ustaz? Itu yang pertama. Jikalau itu alasannya, apakah lebih baik kalau kita sholat pindah-pindah masjid sehingga kita banyak bukti tempat bumi Allah yang pernah kita sholati? Itu yang pertama Pak Ustaz. Masih kaitan dengan ini juga, wudhu. Dengan wudhu air yang masih banyak menetes itu pun bisa dijadikan bukti. Apakah benar demikian Pak Ustaz? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini jadi bab fikih jadinya. Maksudnya ya. Baik, bismillah. Tadi yang seperti di awal saya katakan bahwa bumi ini memang menjadi wasilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan min turab, diciptakan min turab, akan kembali kepada turab, dan turab inilah yang nanti akan kita, turab itu tanah lah, yang nanti akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Memang sifatnya anjuran sunnah ya, tapi jangan dijadikan dalil untuk pindah-pindah masjid, bukan. Kan di masjid luas juga kan masjid. Misalnya kalau hari ini ba'diyahnya di sebelah sini, besok mah di sebelah sono, tapi masih di masjid juga, asal jangan di rumah orang, domelin. Ya. Atau misalnya di lempengan ini, lempengan ono boleh. Itu satu alasannya kenapa? Setiap bumi yang kita injak itu yashhad 'ala Allah, pasti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa bersaksi di hadapan Allah nanti bukan mulut, Pak. Kan kita baca di ayat surat Yasin, al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan ditanya, kemudian kaki kita ditanya, perut ditanya. Bukan cuma itu, bumi yang sudah hancur lulu lantah nanti dibangkitkan Allah, ditanya kembali si fulan bin fulan ibadahnya di mana. Mana bumi yang buat dipakai buat maksiat, itu nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, ada contoh dari sirah Nabi dalam kitab Asy-Syifa. Kenapa alasannya Rasulullah itu, mohon maaf saya pernah sampaikan juga, ketika buang kotoran itu langsung dimakan tanah. Kalau kita kan enggak. Kalau kita mah enggak. Kagak disiram kalau kita. Orang kita apalagi di umum, ya. Nabi itu kalau lagi buang air besar itu langsung kebuka otomatis tanahnya, langsung dimakan. Itu jadi kayak kalau zaman sekarang bagaimana itu? Kayak elektronik gitu ya. Tapi memang ceritanya begitu. Nah, kayak digital begitu, dia terbuka sendiri. Ketika ditanya, dijelaskan oleh para sahabat, kenapa kok seperti itu? Saking bumi ini tidak mau meninggalkan hal yang kotor bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak mau, langsung dimakan oleh bumi. Supaya yang tertinggal di alam dunia ini adalah cuma kebaikan saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kan cuma kotoran itu, bukan perbuatan kotor, bukan, tapi cuma kotoran. Tapi tetap dimakan oleh bumi ini supaya bumi bersaksi, satu pun tidak ada kotoran yang tersisa di perut bumi ini yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya setiap bumi yang kita injak, yang kita kepakai untuk ibadah, itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita pindah-pindah nanti DKM-nya bingung. Ini orang kemana pindah-pindah mulu kayak orang dagang. Jangan begitu, jangan. Maksudnya yang kalau hari ini di pojok ini, besok di sini boleh.
begitu ya. Kalau ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau ibadah yang wajib gimana? Jangan. Kalau ibadah berjamaah makan macam-macam. Itu ya. Atau boleh juga pindah sop yang dulunya sopnya di sebelah sini nih depan. Ya, kanan ntar ke kiri begitu. Asal jangan, oh Ustaz hari ini saya di depan, besok saya di belakang ya sop ke-6. Jangan itu mah. Masa begitu? Yang ada sop yang paling depan adalah sop paling utama. Iya. Sop yang paling bagus adalah sop yang sop iga bukan. Ya, itu di warung kalian itu. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, persoalan asar wudu. Iya betul. Makanya Pak, di dalam ketika selesai berwudu dan mandi hadas, makruh ngelap muka. Dilap, makruh. Ini habis wudu nih. Biasanya orang kan risih sama basah ya. Ada aja tuh orang risih basah. Saya dulu awal nikah Pak Haji sama istri. Istri itu ternyata istri saya kebiasaannya setiap wudu dilap. Saya tegur, saya bilang, kenapa dilap? Setiap tetesan air wudumu itu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia minal mutawaddi, dari orang yang berwudu. Maka kata ulama, asar dari air yang jatuh setelah kita berwudu, setiap jatuhannya itu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu maka yukrohu, dimakruhkan mengelap air setelah wudu, termasuk ketika mandi hadas. Selesai mandi hadas, biarin aja udah Basah kuyup. Tapi jangan langsung pakai baju, ntar mau apa? Jangan langsung pakai baju, biarkan air itu menyerap supaya ada bekas ibadah di badan kita daripada bekas yang lain mendingan bekas itu. Jadi hukumnya makruh ngelap air bekas wudu dan air bekas ibadah, termasuk mandi Jumat. Ini Bapak habis mandi Jumat nih, jangan dilap. Aduh takut sama basah, ntar juga kering. Itu mandi ibadah Pak. Kalau mandi biasa mah mandi cepat itu mah bodo amat dah. Kalau mandi ibadah makruh dilap karena diniatkan. Apa bedanya Ustaz mandi sama mandi biasa sama mandi ibadah? Kalau mandi ibadah pakai niat. Kalau mandi biasa kagak pakai niat. Yang penting keteknya bersih. Udah nggak baplangan lagi, udah nggak banyak kecoa. Tapi kalau mandi ibadah harus nawaitu, niat dalam hati, Allah saya niat mandi Jumat sunnah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selesai mandi jangan dilap, biar ibadahnya totalitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, bukan cuma wudu ya, tapi yang lain-lain juga seperti itu. Kalau begitu Pak Ustaz dikata kalau kita habis sedekah ngasih makan anak yatim, itu piringnya kita jilatin. Jangan, itu kelihatan susah. Sampai susah amat pakai jilatin piring. Jangan yang begitu. Wallahu bisa. Dan mungkin ini di luar tema, tapi ini masalah sepele. Tapi banyak orang yang melakukan. Contohnya begini Pak Ustaz, ada anaknya nakal, ibunya bilang Masya Allah, padahal Masya Allah itu kata yang Pak Ustaz yang saya pernah dengar itu untuk hal-hal yang baik, kata-kata itu. Nah ini kalau untuk yang seperti tadi anak nakal itu seharusnya mengucapkan apa gitu? Mungkin itu Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebetulnya kata apa saja selama itu kaitannya kepada Allah boleh-boleh saja. Mau Masya Allah, mau Subhanallah, apa saja boleh sebetulnya mah. Ya itu udah benar. Yang nggak boleh itu begini, anak setan, nah itu nggak boleh. Kalau itu kan nyumpain anaknya dewek kalau begitu mah. Tapi kalau nyucapnya Subhanallah, Masya Allah, kalau itu masih ada kaitannya dengan Allah dan itu termasuk daripada kalimatun thayyibah masih boleh. Doa ya Allah. Iya. Kita Walaupun anaknya nakal itu nggak apa-apa. Ya, Masya Allah kan artinya apa yang Allah kehendaki, begitu. Kan kita mengimani bahwa semua yang terjadi di alam dunia ini itu tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu. Ini kalau kita mau jabarin kata-kata Masya Allah kan gitu ya. Selama katanya masih nisbat ke Allah, hubungannya sebetulnya tidak problematis. Cuma memang ada beberapa tafsiran ulama yang menganjurkan kalau ini untuk ini untuk ini. Tapi kalau saya secara pribadi itu nggak masalah. Selama bilangnya Allah, bukan bilangnya kayak tadi. Ini yang pertama. Bahasa anak ini, gitu. Jangan itu mah anak dewek sih dikatain, jangan. Kalian begitu. Jadi itu bisa boleh-boleh saja. Subhanallah juga boleh, apa juga boleh. Gitu ya.
Allah alam bisawab. Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca kalau Nabi itu sholat wajib atau sholat sunnah itu dia geser ke depan ke belakang besar. Dan tidak caranya. Terus satu lagi sama masalah banyak kan kita orang Islam suka dari ulang tahun apa kelahiran, apa pernikahan itu sampai ada yang dipilih. Apa bagaimana? Dipilih gitu. Oh, dipilih. Terus bagaimana kalau umpama gitu dengan mengucapkan selamat atas kelahiran, atas ulang tahun seseorang itu, boleh nggak? Terima kasih. Manggungnya. Iya, untuk intikal ya, Nabi itu misalnya ibadah intikal min makanan ila makanan akhar, dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, memang banyak dipraktekkan Rasulullah itu, banyak dipraktekkan. Karena itu tadi kembali yang tadi, ya, bahwa setiap tanah bumi yang kita pijak itu yashhad, dia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga yang dijelaskan begini, Pak. Nabi itu kalau yang wajib-wajib doang di masjid, tapi ibadah sunnahnya kebanyakan di rumah. Kenapa alasannya? Karena rumah Nabi nempel sama masjid. Iya, di Masjid Nabawi itu kan betul ya. Iya, kalau kita yang rumahnya rada jauh nggak apa-apa, qobliyah ba'diyahnya di masjid nggak apa-apa itu mah kalau rumahnya rada jauh. Karena kalau udah di rumah enakan nyender udah enakan rebahan, udah males ngapa-ngapain nanti kalau di rumah. Iya, mendingan di masjid abisin aja udah. Tapi kalau rumah deket nggak ada salahnya juga sholat ba'diyahnya atau apanya di rumah, nggak ada salahnya juga begitu. Untuk membiasakan kita ibadah dalam keadaan tersendiri. Dalam kasus sholat sunnah, bukan sholat fardu. Saya nggak pernah ngajarkan sholat fardu itu laki-laki di rumah, enggak. Kecuali begini Pak, di masjid nggak ada jamaah. Tapi ketika di rumah bisa berjamaah sama istri anak, maka afdol di rumah. Karena yang paling penting itu sebetulnya bukan keutamaan masjid, keutamaan jamaahnya. Jadi kalau ditanya, lebih tinggi mana keutamaan jamaah dengan keutamaan masjid? Saya akan jawab, keutamaan jamaah lebih afdol daripada keutamaan masjid. Karena jamaah itu kaitannya dengan zat ibadah, zat sholat. Kalau masjid nggak ada kaitannya, kita sholat di mana aja sah Pak. Ya di mana aja sah, asal satu bersih, tempatnya bersih, badan kita bersih kan gitu ya. Itu. Tapi kalau berjamaah itu zatnya ibadah, nggak bisa dilepas. Jadi jamaah dengan ibadah itu dengan sholat itu ibarat inherent, identik, nggak bisa dipisah. Bahkan ada nggak sholat sunnah yang dianjurkan jamaah? Banyak Pak. Ya istisqo, ya Idul Fitri, apalagi ya sholat taraweh, apalagi banyak. Bahkan ada yang sholat duha pun ada yang bilang berjamaah, sholat tahajud pun boleh dilakukan berjamaah. Gitu. Jadi karena zat ibadah itu satu. Yang kedua apa tadi ya? Lupa saya. Ucapan ulang. Oh, mengucapkan ulang tahun. Iya. Buat saya boleh-boleh aja. Yang nggak boleh itu, ya yang nggak boleh itu ngucapinnya sambil main gaple. Nggak boleh. Gimana ngucapin tapi cuma lagi maksiat? Itu nggak boleh. Kalau saya mah fleksibel Pak, main band boleh nggak Ustaz? Boleh, tapi kalau main band membuatmu lupa sholat, baru nggak boleh. Gitu. Ngucapin selamat ulang tahun boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah ngatain saudaramu yang berseiman. Itu nggak boleh. Kan cuma selamat ulang tahun. Nggak apa-apa itu mah. Kontradiksi. Ah itu persoalan orang yang terlalu formal aja. Yang terlalu formal. Sebetulnya itu persoalan biasa yang tidak terlalu mengantarkan kepada hal-hal yang enggak ada kaitannya dengan akidah, enggak ada kaitan dengan akidah. Ucapkan saja, niatnya idkhulus surur, nyenengin hati orang, jadi ibadah jadinya. Biasanya orang kalau diucapin seneng enggak? Seneng kan Pak? Niatin begitu, Bapak ngucapin itu dapat ibadah. Nyenengin hati orang daripada ngatain orang. Kalau ngatain orang malah dosa ya. Tapi kalau ngucapin yang ini nih, yang selamat Natal, apa segala macam itu memang ada dua pendapat. Yang satu bilangnya tidak boleh karena kaitannya akidah. Yang satu bilangnya boleh karena konteksnya humanis, kemanusiaan, gitu. Bapak mau pakai yang mana terserah. Tapi kalau soal cuma ngucapin selamat ulang tahun, selamat wedding ya, begitu. Selamat ya atas kelahiran anaknya, itu sama sekali kagak ngapa-ngapa. Kagak ada kaitannya, nggak berdosa dengan akidah. Ya. Kalau Natal mah kan karena kaitannya beda agama itu sensitif jadinya, jadi banyak ikhtilaf. Kalau yang tadi itu mah nggak apa-apa, ucapin aja sampai dia senang, nggak apa-apa. Saya dapat orang yang teramal nggak boleh. Nggak boleh. Ya kalau mau
perlu dia sesuatu, kan ya jangan di acara yang kelahiran. Iya. Karena itu Iya, itu mungkin Ustadz itu terlalu ini kali ya, terlalu kaku, terlalu formal. Kalau saya sih fleksibel aja. Selama kita nggak maksiat, juga nggak ngatain orang, cuma ngucapin begitu mah boleh-boleh aja. Ya, nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya. Mungkin ngopinya kurang jauh kali. Kalau saya sih ngopi udah kemana-mana. Jadi dikit-dikit kaku nggak boleh. Baik. Sudah di penghujung acara. Belum menutup acara ini, kami persilakan Pak Ustadz untuk menutup dengan doa. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina wa la bainana syaqiyyan wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal kasal wa na'udzubika ya Allah min ghalabati dain wa qahri rijal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan sehat panjang umur.